Dari awal Nabi Adam itu cuma Islam. Nah, ini mungkin berat di telinga orang non-muslim ya. Nah, maksudnya agama yang dibawa oleh Nabi Musa itu Islam. Agama yang Nabi Ibrahim itu Islam. Agama yang Nabi Isa alaihissalam itu Islam. Agama Nabi Muhammad itu Islam. Dan itu jelas di dalam kitab itu ada. Inna dinna indallahi Islam. Sebenarnya agama itu adalah Islam. Selamat berjumpa kembali di Setiawan Channel. Di acara pesan bermakna kali ini kita kita akan membahas sedikit dan bahkan kita nanti bisa memberikan komentar dari setiap pernyataan-pernyataan yang sudah kita dengar tadi. Ada salah satu pernyataan yang sekilas yang saya cuplik dari podcast Dr. Richard Lee dari Ustadz Dery Sulaiman. Saudara, di dalam pernyataan tadi dinyatakan bahwasanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW adalah beragama Islam. Nah, oleh karena itu pernyataan ini perlu kita bahas, perlu kita memberikan masukan, bukan sekedar dengan emosi, tidak, tapi dengan pikiran yang jernih, dengan data, dengan sejarah yang akan kita tampilkan secara bersama-sama. Saudara nanti bisa menuliskan komentar-komentar saudara. Silakan kita berkomentar, silakan kita beropini, namun dengan pikiran yang sehat, dengan hati yang jernih. Saudara, kalau kita melihat pernyataan Ustadz Dery Sulaiman bahwa dinyatakan dari Al-Quran, saudara, sementara kalau kita membahas dari sisi Al-Quran, sementara kita umat Kristiani membahas dari sisi Alkitab, maka tidak akan pernah ketemu karena buku yang kita bawa adalah berbeda. Satu Alkitab, satu Al-Quran, jelas berbeda. Dengan pijakan yang beda, dengan pegangan yang beda, ketika kita membahas hal ini maka akan berbeda. Kita menghargai saja pernyataan Ustadz Dery Sulaiman dari sisi Al-Quran. Tidak apa-apa, itu adalah bagian dari perbedaan. Namun ketika kita membahas kitab-kitab yang ada, maka biarlah itu menjadi sebuah pegangan kita secara pribadi, iman kita secara pribadi. Namun kalau kita membahas tentang para nabi yang disebutkan tadi, mulai dari Abraham dan sampai kepada Nabi Isa, disebutkan begitu. Demikian pernyataan Ustadz Dery Sulaiman. Nah, baiklah, kita akan melihat sejenak, kita akan melihat, kalau kita melihat dari saudara kita Muslim Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad, kurang lebih kalau kita lihat di satu kalimat di atas ini ada sekitar 600 tahun lebih baru muncul. Sedangkan Musa dan setelahnya Ishak, Yakub, kemudian Musa dan semuanya sampai ke Isa adalah orang-orang Yahudi, orang-orang yang mungkin jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Saudara, kalau melihat sejarah, dari lihat waktu, dari lihat masanya, jelas berbeda. Melegitimasi, ketika kita melegitimasi sesuatu, maka bukan hanya pegangan kitab, tetapi peninggalan sejarah yang perlu nanti kita cerna dengan baik, perlu data yang kuat. Jadi bukan hanya sekedar melegitimasi, bukan hanya sekedar ini pewahyuan, bukan hanya sekedar ini hikmah dan semuanya, tidak. Tapi ada peninggalan-peninggalan, ada manuskrip yang akan dibahas yang harusnya kalau kita ke Timur Tengah itu ada, semua ada. Jadi bukan hanya semua kata Nabi ini, dari kitab ini, tidak. Tetapi dari peninggalan-peninggalan yang ada itu akan menunjukkan waktunya, kapan kejadiannya, bagaimana awalnya, dan dari bangsa apakah mereka dari bangsa Arab, atau bangsa Israel, atau bangsa Yahudi. Dan semuanya itu akan ada. Sebab kalau kita melihat sebelum Nabi Muhammad ada, itu bangsa Israel tidak pernah mengenal Islam. Kalau kita melihat sejarah dan semuanya. Tetapi tidak apa-apa, kita harus menerima perbedaan ini sebagai bagian dari kebersamaan kita. Namun perlu kita akan meluruskan kembali apa yang harus kita sampaikan dengan baik. Saudara, nanti saudara setelah mendengar ini Ustadz Dery Sulaiman, kita akan mendengar nanti dari sisi Kristiani
dari Bapak Bambang Nursena yang memahami sedikit banyak tentang sejarah, sedikit banyak beliau yang sudah ke Timur Tengah dan sudah pergi ke melihat tempat-tempat sejarah dan peninggalan. Bapak Bambang Nursena juga akan menjelaskan dari sejarah peninggalannya dan semuanya. Jadi ketika kita melegitimasi bahwa Nabi ini adalah beragama Islam atau beragama Kristen atau beragama Yahudi atau beragama apa, silakan. Tetapi perlu fakta sejarah, perlu kita melihat kejadian yang ada supaya semuanya bisa dibahas dengan baik. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita akan melihat, kita akan mendengar paparan dari Dr. Bambang Nursena yang beliau dari latar belakang juga dari sejarah yang dipahami beliau, pengetahuan yang dipahami beliau bisa kita dengar dengan baik. Tetapi kita, sekalipun kita berbeda, sekali lagi perbedaan itu bukan untuk memisahkan kita, tetapi untuk kita saling memahami. Kita akan memilah, kita akan merenungkan dan berdoa di mana sisi yang tepat kita pahami dengan baik, yang harus kita akui dengan baik, di mana sisi yang harus kita abaikan, yang tidak perlu kita terima dengan baik. Tetapi kita tidak perlu menghancurkan satu dengan yang lain. Saudara, kita boleh berbeda di dalam iman, tetapi sejarah adalah sejarah yang membuktikan. Iman boleh beriman, beragama boleh beragama. Tetapi sejarah sebagai fakta yang harus kita terima, bukan hanya kata si A, bukan hanya kata si B. Tetapi sejarah adalah sebuah peninggalan dari sebuah firman, ada sebuah kejadian yang pernah terjadi. Maka peninggalan itulah, baik agama Hindu, agama Buddha ada peninggalannya. Bahkan semua yang terjadi ini pasti ada peninggalan. Bahkan kalau di Indonesia punya peninggalan candi-candi yang membuktikan apakah mereka, siapakah mereka ada tahun berapa. Nah, semuanya ada. Jadi peninggalan sejarah adalah fakta yang harus diterima dengan baik. Oleh karena itu, bagian kita bukan hanya menerima setiap pernyataan atau legitimasi dari sesuatu yang harus dilegitimasi, diakui, namun tanpa ada fakta, tanpa ada penjelasan dengan baik, maka itu ada sekedar legitimasi yang tidak bisa kita terima dengan baik. Namun kita tidak boleh menyalahkan, tidak apa-apa, kita menghargai perbedaan, namun iman kita dengan fakta yang ada, dengan dengan bukan hanya sekedar pewahyuan, tapi dengan segala yang ada kita akan meyakini, kita akan sedang membangun iman kita. Kita harus semakin mantap di dalam iman kita supaya semuanya kita melihat dengan baik. Saya yakin setelah kita melihat semuanya ini dari pernyataan Ustadz Dery Sulaiman dan juga pernyataan Dr. Bambang Nursena, setelah itu kita akan bisa memberikan komentar. Mari kita simak. Bagaimana Islam melegitimasi penaklukan dalam sepanjang sejarah terhadap wilayah di Timur Tengah dan di wilayah lain dengan argumentasi teologis. Artinya dari islamisasi sejarah menjadi legitimasi bagi islamisasi geografi atau islamisasi wilayah. Pandangan teologis Islam tentang agama dari perspektif Al-Quran, dari perspektif Islam sendiri, bahwa semua nabi-nabi itu dianggap Islam. Mulai dari zaman Adam sampai Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Yesus, semuanya adalah Islam. Nah, dengan islamisasi tokoh-tokoh ini, termasuk sejarah dari para tokoh itu, maka kalau Islam menaklukkan suatu wilayah dan pemilik wilayah itu katakanlah misalnya Yahudi yang berasal dari Musa, bahwa ini adalah wilayah kami, orang Israel. Bukankah masjid ini didirikan oleh Nabi Daud? Dan Nabi Daud adalah nabinya umat Islam. Bukankah Baitul Maqdis ini didirikan oleh Raja Sulaiman?
atau Raja Salomo, dan Raja Salomo adalah seorang Muslim. Maka dari Islamisasi sejarah ini dibenarkan, dilegitimasi Islamisasi wilayah. Dan itu yang terjadi dalam sepanjang sejarah Islam. Tatkala Nabi Muhammad dengan 10.000 pasukannya menduduki kota Mekah tanpa perlawanan, maka peristiwa itu disebut Fatku Makkah, pembukaan Mekah. Nah sekarang saudara-saudara, sebetulnya ada 3 hal untuk mengurai benang kusut tentang klaim wilayah, tentang bahkan sekarang sengketa Israel-Palestina, yang semuanya itu apabila diberikan legitimasi teologis maka akan menjadi kacau, akan menjadi sulit. Ada 3 hal yang bisa kita urai. Yang pertama adalah pengaburan antara aspek normativitas agama dan historisitas agama. Yang kedua adalah mengukur agama orang lain dari ukuran agama kita. Artinya dalam hal ini mengukur teologi agama lain, keyakinan agama lain dari perspektif Islam. Dan yang ketiga, ketika kita membayangkan sesuatu yang ideal dari agama lain itu tidak cocok dengan iman kita atau agama kita, maka selanjutnya adalah ada tuduhan pemalsuan kitab-kitab suci agama-agama lain dulu. Kita akan membahas dulu yang pertama, pengaburan antara normativitas dan historisitas agama. Biasanya saudara-saudara Muslim percaya bahwa Nabi dan Rasul yang dikenal namanya dalam Al-Quran itu ada 25 Nabi. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Hud, Nuh, sampai Ibrahim, Ismail, Ishak, sampai Zakaria, Isa, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sesungguhnya tradisi Islam itu mempercayai bahwa sebenarnya ada lebih daripada sekedar 25 Nabi dan Rasul. Ada 124.000 Nabi yang tidak disebutkan namanya, dan ada 313 Rasul yang tidak disebutkan namanya. Dengan demikian, apabila di Al-Quran tidak ada nama Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Daniel, maka itu Nabi Islam juga. Makanya di Alexandria, Mesir ada Masjid Nabi Daniel. Dalam tafsir-tafsir Al-Quran mulai dari At-Tabari, Ibnu Katsir, ada nama-nama, misalnya nama Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel, yang itu sesungguhnya riwayat-riwayat Yahudi Kristen yang kemudian diislamisasikan. Bahkan tidak hanya itu, nabi-nabi, kalau bisa disebut nabi sebetulnya, tapi tokoh-tokoh agama di luar tradisi agama Semitik, Yahudi, Kristen, dan Islam maksud saya, itu dianggap nabi pula. Misalnya tafsir Al-Qasimi menyebut bahwa sesungguhnya Siddhartha Gautama itu tidak lain adalah Nabi Zulkifli. Maka itu disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 85. Wa Ismaila wa Idrisa wa Zulkifli kulu minas sabirin. Dan Ismail dan Idris dan Zulkifli yang semuanya termasuk orang yang sabar. Nah, kemudian dalam konteks seperti ini saya kira tidak cukup kita hanya mendasarkan pada tafsir agama kita, baik yang Islam dengan tafsir Al-Quran, yang Kristen dengan tafsir Injil, tidak bisa. Karena apa? Wahyu itu berlaku bagi yang mempercayai, dan tidak bisa kita jadikan ukuran untuk sejarah dunia yang jelas menganut agama yang berbeda dengan kita. Misalnya, tatkala seorang mengidentifikasi Ibrahim itu seorang Muslim, tidak cukup kita hanya membaca ayat Al-Quran. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 131, dan berfirmanlah kepadanya Tuhannya, aslim, Islamlah, taatlah. Qala, kata Ibrahim, aslamtu lirabbil alamin, saya telah Islam, saya telah berislam, saya telah berserah diri kepada Tuhan seluruh sekalian alam.
Apakah ini bukti bahwa Ibrahim adalah seorang Muslim? Nanti dulu. Bahwa Ibrahim seorang yang taat kepada Tuhan, sebagaimana banyak tokoh-tokoh agama memberikan keteladanan, ketaatan, itu ya, itu betul. Tetapi bukan berarti kalau ada orang yang taat, sejalan dengan istilah Arab aslam, ya, yuslimu, islaman, tidak berarti agamanya Islam. Tidak cukup hanya studi bahasa, apalagi itu dikaitkan dengan kitab agama tertentu. Sebab misalnya begini ya, di Jawa Tengah itu ada seorang tokoh aliran kepercayaan namanya Raden Ngabei Sukino Hartono. Kira-kira tahun 1930-an mendirikan paguyuban aliran kepercayaan namanya Paguyuban Sumarah. What is the meaning of Sumarah? Apakah arti Sumarah itu di dalam bahasa Jawa? Sumarah itu artinya submission to will of God. Berserah diri kepada kehendak Tuhan. Ya persis sama dengan kata Islam. Kata aslam yang kemudian orang yang taat namanya muslimin, muslimat, agama yang mengajarkan ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebut al-Islam. Tapi masalahnya, kalau Ibrahim taat, Ibrahim disebut secara par excellence agamanya Islam. Berarti Ibrahim yang taat di dalam bahasa Jawa, Ibrahim Sumarah mengkersaning Gusti Allah. Dia taat kepada kehendak dari Tuhan. Kalau Yesus taat, berarti Yesus Sumarah mengkersaning Gusti Allah. Tidak berarti hidupnya Yesus di abad pertama menganut paguyuban Sumarah 1930-an. Tidak berarti Abraham yang hidup kira-kira tahun 1900 sebelum Masehi menganut paguyuban kepercayaan Sumarah dari Jawa Tengah. Nah ini kabur antara normativitas dan historisitas agama. Nah sekarang begini saudara-saudara, sangat mudah kita ini melakukan cross-check tentang tokoh-tokoh sejarah. Bukankah banyak prasasti-prasasti yang ditemukan pada zaman Abraham, bahkan sebelum zaman Abraham. Misalnya prasasti Urnamu, prasasti Nusi. Itu kira-kira sejaman dengan Abraham tahun 1900 sebelum Masehi. Undang-undang Lipit Ishtar atau Lipit Ishtar Code, Undang-undang Hammurabi. Itu kira-kira setelah zaman Ibrahim, sebelum zamannya Nabi Musa. Tinggal mudah. Di sana ada pemujaan Dewa Marduk. Pemujaan Dewa Marduk oleh Raja Hammurabi. Jadi ada agama yang menyembah Marduk. Begitu juga pada zaman Abraham. Tapi tidak sepotong pun kata Islam muncul pada zaman Abraham, pada zaman Musa, pada zaman Yesus. Tidak ada itu. Padahal terlalu banyak prasasti yang menunjukkan eksistensi agama Hindu, eksistensi agama Buddha yang sampai sekarang Anda bisa lihat di museum. Dan tidak ada yang mengatakan Buddha beragama Islam. Ajaran Siddhartha Gautama itu namanya Dhamma. Dhamma itu adalah ajarannya Sang Buddha. Dan itu identik kata Pali Dhamma dengan kata Sanskrit Dharma. Dan itulah identitas dari agama rumpun India ini, baik Hindu maupun Buddha. Misalnya, prasasti Batu Asoka itu kira-kira berasal dari tahun 230 sebelum Masehi. Dalam prasasti itu dikisahkan bahwa ada seorang raja yang bernama Dewa Nampriya Priyadarsin. Itu memerintah antara tahun 260 sampai tahun 232 sebelum Masehi. Dia mengunjungi kota kelahiran Sang Buddha. Lalu dia menorehkan prasasti Asoka di situ. Kira-kira bunyinya demikian. Anda bisa cek sendiri. Atana Agasya Mahiyite Hida Bude Jate Sakyamuniti. Di situ ada kata-kata Bude Jate Sakyamuniti. Bahwa sang raja, maksudnya Dewa Nampriya Priyadarsin, itu mengunjungi kota kelahiran Sang Buddha. Dia datang sendiri ke sana, menyembah atau bersembahyang di sana. Karena alasannya apa? Alasannya
Budi Jati Sakyamuniti, karena Buddha Sang Sakyamuni lahir di kota ini. Jelas ada identitas agama Buddha dalam prasasti Asoka. Lalu saudara bisa saya tunjukkan prasasti yang lebih tua lagi yang ditemukan di kuburan Raja Darius I. Dan bagi pembaca Kristen, bagi pendengar Kristen, silakan membaca kitab Isra pasal 6 ayat 1, kitab Isra pasal 6 ayat 15 tentang keberadaan Raja Darius I. Dan pada saat dia mati, maka dituliskan prasasti yang dikenal dengan prasasti Behistun. Sekarang terletak di provinsi Kermanshah, Iran. Nah, dalam prasasti kuburan Raja Darius itu memerintah antara tahun 550 sebelum Masehi sampai 486 sebelum Masehi. Dan di sana dalam prasasti yang tertulis di dalam bahasa kuno, yaitu bahasa Persia kuno yang disebut Bagastana. Baga itu artinya Tuhan, stana itu istana, istana Tuhan. Anda bisa bandingkan dengan kata Bhagavad Gita. Gita nyanyian, Bhagavad Tuhan, nyanyian ketuhanan. Di dalam bahasa Persia kuno itu dituliskan tentang Raja Darius I yang memproklamirkan kemenangannya atas bangsa Hindu. Dikatakan di sana, dengan rahmat Ahura Mazda, dengan rahmat dewa Persia kuno agama Zoroaster itu namanya Ahura Mazda, maka telah ditaklukkan Hidusaka Hauma Warga Saka, telah ditaklukkan negeri Saka di tanah Hindu dan Hauma Warga Saka. Saudara-saudara bisa membaca atau cek langsung sejarah Hindu di Persia, di India kuno. Jadi ada nama agama Hindu di sana, ada nama agama Buddha. Dan yang kedua, itu kita tidak bisa mengukur agama orang lain dari ukuran kita. Semua nabi agama Islam, semua nabi agamanya Islam. Apakah setiap tokoh spiritual menamakan ajarannya dengan agama? Nah, itu yang harus kita kupas lebih lanjut. Jadi istilah Hindu, istilah Hindu, ya, itu sesungguhnya tidak hanya merujuk kepada bangsa India, tapi bangsa India dengan agamanya. Jadi sudah ternyata rumit kan kalau bicara tentang sejarah agama-agama. Anda menguasai agama Islam dengan Al-Quran sepinter apapun Anda, tapi itu tidak berlaku bagi orang yang tidak meyakini. Tidak seperti itu. Maka marilah kita bebaskan diri kita dari imperialisme doktriner yang berlagak seolah-olah dia mampu untuk memecahkan semuanya. Yang kedua, menilai agama orang lain dari perspektif agama Islam. Dan yang ketiga adalah begitu penilaian itu tidak sesuai dengan idealisme yang dibayangkan oleh Islam, maka ada tuduhan pemalsuan. Nah, seperti itu pula ketika banyak ulama, banyak pemikir Muslim, meskipun tentu tidak semuanya, memahami kehadiran agama lain. Bagi Islam, dan tentu itu hak setiap orang beragama, memahami bahwa satu-satunya agama yang diridhoi Allah itu Islam, seperti yang dicatat di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 19, Inna dinna indalahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan itu tentu benar bagi orang Muslim. Tetapi yang salah apabila mengukur agama orang lain yang memiliki sejarah yang berbeda, pandangan teologi yang berbeda, dibayangkan semuanya seperti orang Islam memahami agamanya. Misalnya, apa yang dikatakan oleh Profesor Moshe Sharon bahwa bagi orang Muslim, Islamisasi sejarah itu maknanya adalah
semua tokoh-tokoh sejarah dari Adam sampai zaman kita adalah Islam. Ini opini Islam yang dikutip oleh Profesor Moses Harun. Tetapi faktanya, saudara-saudara, ini yang sebetulnya mau ditunjukkan bagaimana perspektif Islam oleh Profesor Sarun. Faktanya bahwa tidak semua tokoh-tokoh spiritual dunia itu menamakan ajarannya pada saat dia hidup. Itu yang penting. Nabi Muhammad membawa agama Islam, dan nama Islam itu sudah ada pada zaman Muhammad. Seperti tadi ayat yang dikutip, inna dinna indalil Islam. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Sekalipun Islam membayangkan Yesus tentu seperti Muhammad juga menamakan agamanya Islam. Musa tidak seperti itu. Kita tidak cukup hanya bisa menilai semuanya berdasarkan Islam. Karena apa? Yahudi dan Kristen memiliki perjalanan sejarah yang jauh lebih panjang ketimbang Islam. Karena itu tidak cukup hanya mengemukakan argumentasi teologis benar menurut agama Islam. Tetapi bagaimana harus di cross check dari agama yang kita bahas. Dalam catatan sejarah, seorang yang menamakan ajarannya itu adalah Lao Tse, seorang pemikir Tiongkok kuno yang hidup tahun 604 sampai tahun 517 sebelum Masehi, yang menamakan agamanya atau ajarannya Tao atau jalan. Yang kedua adalah seorang pemimpin agama Manichaeism. Dia menamakan agamanya dengan Dina Nuhra, agama terang dalam bahasa Aramaik. Mani atau Manius itu hidup tahun 216 sampai 274 setelah Masehi. Nah, jadi kata din bahasa Arab itu paralel dengan bahasa Aramaik yang juga dipakai dalam kitab suci agama Mani, dina, dalam makna religion, dalam makna agama seperti yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Jadi catat, yang menamakan ajarannya dengan nama agama pada masa hidupnya adalah Mani. Lao Tse menamakan dengan Tao. Sekalipun kata din dalam bahasa Arab itu paralel dengan bahasa Ibrani din, tetapi maknanya berbeda. Misalnya dalam doa Yahudi dikenal bahwa Adonai Hakadosh Baruchu, ya Tuhan yang Maha Kuasa, itu disebut Melek Yom Hadin, Raja Hari Pengadilan. Kata ini paralel dengan bahasa Arab dalam doa Al-Fatihah, yaitu Maliki Yaumidin, tetapi maknanya din di sini pengadilan, bukan agama. Nah, ini contoh rumitnya pembahasan ilmu agama-agama dari sudut pandang sejarah. Jadi tidak cukup hanya membaca kitab suci, kemudian sejarah dunia kita teropong menurut kitab suci agama tertentu. Tidak bisa seperti itu. Al-Quran menyebutkan misalnya tentang apa dan siapa Ibrahim atau Abraham. Tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi, dan tidak pula dia seorang Nasrani. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Bukan pula dia Nasrani, tetapi seorang Hanif yang Muslim, dan dia tidak termasuk dari golongan politeis, penyembah berhala. Jadi perhatikan, apa yang dikatakan Al-Quran itu benar 1000%, bukan hanya 100%. Ibrahim itu bukan Yahudi. Jelas karena kata Yahudi itu diambil dari nama cicitnya Ibrahim, yaitu Yehuda. Dan tidak ada orang Yahudi yang menyebut Ibrahim itu seorang Yahudi dalam pengertian agama Yahudi. Begitu juga orang Kristen, tidak ada yang mengatakan Ibrahim itu Kristen, kecuali dalam khotbah-khotbah normatif. Misalnya, jadilah Kristen Abraham, jangan jadi Kristen Lot. Bukan berarti pada zaman Abraham sudah ada agama Kristen. Ketika pendeta bicara seperti itu, artinya jangan kamu menjadi seorang Kristen yang sifatnya seperti Lot.
tapi hendaklah kamu menjadi seorang Kristen yang sifatnya seperti Ibrahim. Bukan berarti Pak Pendeta lagi mengajarkan bahwa pada zaman Ibrahim ada agama Kristen. Nah sekarang kalau Ibrahim bukan Yahudi itu pasti. Bukan Nasrani, ya lebih pasti lagi. Karena nama Kristen atau Nasrani itu dikaitkan dengan Yesus orang Nazaret atau pengikut Yesus yang adalah Kristus. Itu abad pertama Masehi. Abraham hidup tahun 1900 sebelum Masehi, tentu tidak mungkin beragama Yahudi dari agama keturunannya atau dari nama, dari cicitnya sendiri. Begitu juga Kristen, itu baru abad pertama 1900 tahun setelah Abraham. Nah, kalau Abraham bukan Yahudi, yes, betul. Abraham bukan Nasrani, pasti betul. Apalagi Islam. Nah, pola pikir yang pertama Abraham bukan Yahudi, bukan Nasrani, ini historis. Tapi ketika seorang mengatakan Ibrahim agamanya Islam, itu ahistoris. Karena kalau Yahudi saja bukan, kalau Kristen dari abad pertamanya bukan, apalagi Islam yang lahir dari abad ke-7. Ini pengaburan antara historisitas dan normativitas dari agama tadi. Oke, sekarang bagaimana sesungguhnya jejak-jejak agama Yahudi dan Kristiani dalam catatan sejarah? Saya tidak harus mengutip kitab suci saya, karena Anda kan tidak percaya dengan Alkitab. Saya harus mengutip fakta sejarah yang kita sepakati bersama. Tatkala Anda membaca Quran, yang percaya cuma Islam. Tatkala Anda membaca Bible, yang percaya cuma Kristen dan Yahudi. Untuk perjanjian lama Yahudi, untuk perjanjian lama dan baru Kristen. Mari kita buka catatan sejarah umum. Terlalu banyak data-data sejarah yang sudah dibukukan, antara lain misalnya Loeb Classical Library. Ini memuat catatan-catatan filosof dari abad pertama sebelum Masehi, abad ketiga sebelum Masehi, tulisannya Plato, Aristoteles, Seneca, Pausanias, Flavius Josephus, sejarawan Yahudi, Cornelius Tacitus, sejarawan Romawi, semua tercatat di sini lengkap dengan terjemahan bahasa Inggris. Lalu bagaimana dengan agama Yahudi? Yang pertama-tama, Musa tidak pernah menamakan agamanya. Tetapi jangan ini dijadikan rujukan. Kalau begitu agamanya Musa Islam, malah tidak masuk akal. Kan begitu. Nah ini kita melacak dari sejarah Yudaisme sendiri menurut perbandingan dengan fakta-fakta sejarah sekuler. Prasasti pertama dan tertua di luar tentu saja Yahudi dan Kristen, ini catatan sejarah sekuler, yang kita jumpai adalah prasasti Fir'aun Merneptah. Itu hidup tahun 1205 sebelum Masehi. Artinya prasasti itu dikeluarkan. Fir'aun Merneptah ini Fir'aun setelah zaman keluaran. Jadi ini setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa dan Harun, diteruskan oleh Yosua, baru ditulis prasasti Merneptah. Anda bisa melihat di Museum Nasional Kairo. Yasir il-Fikat ben Firat. Israel sudah tidak ada lagi dan anak-anak keturunannya sudah binasa. Berarti pada saat Merneptah itu mengeluarkan prasastinya, Israel sudah tidak ada lagi di Mesir. Nama Yasir-il yang tidak lain bentuk bahasa Mesir kuno atau berhuruf hieroglif dari Israel. Ini membuktikan bahwa Alkitab itu mencatat sejarah yang bersesuaian dengan prasasti yang ditemukan di Mesir kuno ini. Dan bahwa waktu itu tidak ada dalam kitab Taurat mulai dari Sefer Bereshit, Sefer Elisimot, Sefer Wayikra, Sefer Bamidbar sampai Sefer Elehadibarim, mulai dari kitab Kejadian sampai Ulangan. Tidak ada yang mengatakan Musa bersabda, sesungguhnya aku telah membawa agama Islam. Tidak pernah ada. Jadi bedakan antara angan-angan teologis dengan fakta historis. Nah, itu
Artinya apa? Bahwa kata Yasir'il atau kata Israel dalam bahasa Arab atau Yisrael dalam bahasa Ibrani itu tidak hanya berarti entitas kebangsaan, entitas kesuku bangsaan, tetapi keseluruhan dari komunitas, baik itu agama maupun komunitasnya. Itulah yang disebut dengan Israel. Dan nama Yahudi memang harus diakui itu baru muncul kemudian. Kemudian prasasti kedua itu prasasti yang ditemukan di Yordan, prasasti Batu Moab, kira-kira tahun 850 sebelum Masehi, di mana di sana jelas-jelas disebutkan nama Raja Israel setelah zaman Raja Salomo, setelah zaman Nabi Sulaiman dalam bahasanya umat Islam. Ketika Israel sudah terpecah menjadi dua, Israel utara yang berpusat di Samaria, dan Israel atau Yehuda selatan yang berpusat di Yerusalem. Di mana dalam prasasti Moab itu telah disebutkan tentang nama Raja Israel di wilayah utara, yaitu Omri Melek Yisrael. Omri Raja Israel. Karena dalam prasasti ini diperhadapkan antara penyembahan terhadap dewa bangsa Moab, yaitu dewa Kamos, yang dihadap-hadapkan dengan Tuhannya orang Israel, ya Adonai Elohim Baruchu, yang disebut dengan nama YHWH di sana. Bacaannya kita tidak tahu seperti apa. Artinya di situ ada kompetisi keagamaan, dan itu tercatat juga dalam Alkitab. Cuma dalam pandangan Alkitab berbeda dengan visi yang diberikan oleh pihak lawannya bangsa Israel, yaitu orang-orang Moab. Perhatikan, tahun 850 sebelum Masehi ditemukan kata Yisrael pada kalimat Omri Melek Yisrael yang berarti entitas kebangsaan, kenegaraan, sekaligus Tuhan sembahannya. Maka dihadapkan antara Kamos, dewa Kamos, dan Tuhan bangsa Israel, yaitu Adonai Elohim Baruchu. Adonai, terberkatilah namanya, terpujilah namanya. Lalu ketika bangsa Israel menyebut nama Raja Daud, tidak hanya dalam Alkitab nama itu disebut, tetapi ada dalam prasasti Teldan yang berasal dari kurang lebih tahun yang sama, 850 sebelum Masehi. Istilah Bet David, rumah Daud, yang tidak lain adalah wilayah Raja Daud. Nah, baru pada masa Makabe, kira-kira pada abad kedua sebelum Masehi, ditemukan catatan pertama bahwa orang-orang Israel mulai menyebut agama mereka, katakanlah kalau itu disebut religion, tapi paling tidak menyebut perilaku hidup, gaya hidup mereka ketika berhadapan dengan kaum Helenis, kaum Yunani. Mereka menegaskan diri sebagai seorang Yahudi. Nah, kata Yahudi mulai muncul di sana. Jadi kata Yahudi itu bergaya hidup seperti Yehuda, seperti suku Yehuda. Maka muncul kata Yahadut, yaitu Yudaism, sebagai kontras cara hidup, gaya hidup yang berbeda dengan kaum Yunani atau kaum Helenis. Jadi jelas memang agama Yahudi tidak pernah mengklaim bahwa agamanya dinamakan seperti itu dari zamannya Musa, apalagi dari zamannya Ibrahim. Itu tidak betul. Itu catatan sejarah. Lalu bagaimana dengan kekristenan? Ibrahim bukan seorang Yahudi, sudah saya jelaskan entitas keagamaan Yahudi dan perjalanan sejarahnya menurut prasasti-prasasti di luar Alkitab. Bagaimana dengan kekristenan? Nah, Yesus pun juga tidak pernah berkata, ikutilah agama Kristen, ini agama yang paling sempurna. Tidak pernah ada. Terminologi seperti itu hanya muncul pada agama Manikianisme yang menyebut agamanya Dina Nuhra, agama terang, dan Islam. Tapi tidak pernah muncul pada sosok historis Musa, sosok historis Daud, sosok historis Yesus, tidak pernah muncul. Nah, karena itu jelas, saudara-saudara, saya pernah membaca tafsir Al-Qurtubi.
tafsir ini berbicara tentang komunitas Kristen awal, khususnya yang dikaitkan dengan Paulus. Nah, Qurtubi ini menuduh bahwa Pauluslah yang memalsukan ajaran Kristen. Itu baru abad pertengahan kan munculnya. Tetapi karena dalam tafsir-tafsir sebelumnya, Paulus itu sudah terlanjur dijadikan salah satu dari kelompok murid Yesus yang diutus ke Roma, maka Al-Qurtubi menulis ada dua Paulus. Paulus yang pertama, Paulus pengajar tauhid yang diutus Nabi Isa, dan Paulus kedua adalah Paulus pemalsu ajaran Yesus. Agama tauhid yang diajarkan oleh Nabi Isa katanya itu bertahan sampai 81 tahun setelah kenaikan Nabi Isa ke langit. Nah, sekarang tinggal dihitung saja kan. Catatan sejarah menurut Talmud Yahudi, menurut Flavius Josephus, menurut Tacitus, banyak ahli-ahli sejarah abad pertama mengatakan bahwa Yesus Kristus itu disalibkan pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius di bawah wali negeri yang namanya Pontius Pilatus. Clear jadi sekarang. Jadi kalau di dalam Alkitab memang tercatat bahwa pengikut Yesus untuk pertama kali misalnya disebut Kristen, bahasa aslinya Kristianos dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Yaitu memang fakta sejarah. Begitu juga ketika Kisah Para Rasul misalnya Pasal 24 ayat 5 yang menyebut bahwa Paulus adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Perhatikan. Tiston Nasarayon Airesios. Airesios itu artinya heresi. Jadi tuduhan orang di luar kekristenan bahwa Paulus adalah pemimpin heresi Nasrani. Jadi kata ini muncul memang setelah zamannya Yesus. Tetapi memang Yesus tidak pernah membawa ajaran agama. Apalagi agama yang namanya Islam. Ini sungguh pola-pola pikir yang ahistori. Tidak bisa dicocokkan dengan sumber sejarah manapun juga. Nah sekarang bagaimana? Paralel dari catatan Alkitab bahwa Paulus disebut sebagai pemimpin sekte Nasrani. Kira-kira pada tahun 90 Masehi, orang-orang Yahudi yang mereaksi penolakan mereka terhadap kekristenan, mereka melakukan sidang atau muktamar atau konsili di kota Yamnia, letaknya dekat Tel Aviv, tahun 90 Masehi. Lalu mereka menambahkan di dalam doa mereka yang dikenal dengan Simoneh Esreh 18 Benedictus 18 berkat. Di dalam 18 berkat itu ditambahkan atau disisipkan yang disebut birkat haminim, birkat bagi orang-orang sesat. Lalu muncul kata nosrim di sana. Ini tahun 90 Masehi. VH nosrim, VH minim, kirega, yefedu, yimehu misefer hakayim, vim sadikim al-yiktab. Hendaklah orang-orang nosrim, vihaminim, orang-orang sesat yang lain, kirega yafidu, jimehu misefer hakayim, segera binasa dan namanya terhapus dari sefer hakayim, kitab kehidupan, dalam catatan kitab kehidupan, bersama dengan orang-orang yang benar. Vim sedikim al-yiktabu, dalam catatan orang-orang yang benar. Itu tahun 90 Masehi. Jadi artinya kalau 33 waktu Yesus disalibkan dan kemudian naik ke surga, katakanlah kalau Islam tidak percaya ke penyaliban, meskipun itu fakta sejarah semua clear, tidak baca Alkitab pun Yesus disalib, katakanlah kenaikan ke surga tahun 33 ditambah 81 seperti dugaan Al-Qurtubi tadi, berarti ketemu angka tahun 114 Masehi. Baru saat itu ada namanya agama Nasrani. Lah ini tahun 90, fakta sejarah mencatat bahwa muktamar Yahudi di kota Yabne sudah menyebut orang Kristen dalam kutukan mereka yang mereka sebut sebagai orang-orang Nosrim atau Nesarim, atau pengikut Yesus dari Nazaret. Nah, satu angka lagi perlu Anda catat.
Sebelum tahun 114, 33 plus 81 tadi, Cornelius Tacitus. Tahun 95, ini sebelum tahun 114. Nama Kristen sudah muncul di sana. Christianus appellabat autor nominis eius Christus Tibero imperitate per precurator Pontium Pilatum supplicio adfectus erat. Kristen yang asalnya dari nama orang yang disebut Kristus telah disalibkan pada masa Kaisar Tiberius di bawah prokurator kita Pontius Pilatus. Jadi jelas, sebelum tahun 114 menurut hitungan 81 tahun pengikut Nabi Isa dulu masih disebut orang Muslim. Baru setelah itu ada kata Kristen. Ini tidak cocok dengan sejarah. Tutuplah Alkitab, tidak usah dibaca Alkitab. Fakta sejarah mencatat Tacitus, seorang sejarawan Romawi, ahli hukum Romawi, begitu juga dokumen Yahudi yang disebut dalam Simoneh Esreh yang menambahkan Birkat Haminim sudah menyebut kata Nosrim sesuai dengan apa yang tercatat di dalam Kisah Rasul 24 ayat 5 dan sudah menyebut kata Christianus, Christiani, bentuk Latin dari Christianos, Christianus bahasa Latin, Christianos bahasa Yunani. Dalam catatan Tacitus telah disebut di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Mari kita berpikir secara historis. Karena apa? Fanatisme itu muncul karena orang tidak mengenal pihak lain yang berbeda. Mari kita mengenal agama secara historis. Karena apa? Ya seperti sering saya sampaikan, sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bakti. Puji Tuhan, kita sudah mendengar paparan dari Ustaz Dery Suleman dan Dr. Bambang Nursena. Nah, saatnya kita memberikan statement atau komentar supaya seimbang semuanya dengan baik. Tetapi sekali lagi, mari kita bijak di dalam perbedaan, memahami perbedaan. Namun, iman kita, biarlah kita bertumbuh dalam iman kita masing-masing. Dalam perbedaan bukan untuk terjadinya perpecahan, tetapi untuk saling menghargai. Salam pena, Tuhan memberkati kita.